Halo teman-teman developer, di video kali ini kita akan bahas tentang concurrency dalam bahasa pemrograman Rust. Pertama, concurrent programming. Mungkin bisa kita pahami dengan sederhana yaitu di mana bagian-bagian yang berbeda dari suatu program dijalankan secara independen, seperti itu. Lalu di Rust terkait dengan aspek concurrency ini, itu diberikan istilah fearless concurrency. Nah, di sebagian besar sistem operasi saat ini, mungkin kode program kita yang dieksekusi dijalankan dalam suatu proses dan sistem operasinya yang akan mengelola banyak proses sekaligus, kan gitu. Lalu dalam sebuah program, kita juga bisa memiliki bagian-bagian independen dari program kita berjalan secara bersamaan. Nah, fitur yang menjalankan bagian independen ini tuh disebut dengan threads. Sebagai contoh, web server bisa memiliki beberapa thread sehingga bisa merespon lebih dari satu request pada saat yang bersamaan, begitu. Tentu dengan beberapa thread di program itu bisa menjadikan program kita tuh performanya lebih baik lah, begitu kan. Tapi di sisi lain menjadikannya lebih kompleks dan rumit lah seperti itu. Dan juga karena threads itu bisa berjalan secara bersamaan, tidak ada jaminan mengenai urutan bagian kode kita di threads ya. Hal ini tuh bisa menyebabkan masalah begitu, yang kemungkinannya masalah semacam race condition, di mana threads mengakses data atau resource dalam urutan yang nggak konsisten, dan juga mungkin deadlocks begitu, di mana dua threads menunggu satu sama lain, mencegah kedua threads melanjutkan fungsinya, dan juga mungkin bisa kita dapatkan bug seperti itu. Dan kemudian standar library di Rust itu menggunakan model implementasi thread-nya itu 1:1 begini ya, yang mana sebuah program menggunakan satu thread sistem operasi dan satu thread bahasa Rust itu sendiri. Oke, tapi nanti teman-teman bisa kok cek di Creds.io terkait dengan package untuk menghandle threads ini. Itu biasanya ada banyak begitu, dan juga tentunya beserta dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh si package itulah atau Creds itulah. Oke, baik, mungkin langsung ke contohnya aja. Kita akan buat thread gini. Kita akan buat thread di contoh kita, di mana kita menggunakan fungsi baru yaitu thread spawn yang nanti diisi dengan closure begitu, berupa kode yang mau kita jalankan di thread tersebut. Jadi pertama ini saya hapus dulu. Kemudian ini di sini use std kemudian thread begini. Lalu use std kita butuh duration di sini. Kemudian di sini kita itu langsung pakai thread spawn, slip spawn. Nah begini, titik koma jangan lupa. Kita kasih closure, kosongan aja. Kemudian kita langsung masukin kode yang mau kita jalankan itu mungkin simpelnya pakai for loop ya. For i in 1 hingga 10 deh begini. Baru kita print line di sini. Titik koma jangan lupa. Ini adalah i. Nah di sini teksnya mungkin high number. Di sini dia itu from the spawn thread begini. Oke, dan di bawahnya adalah thread sleep begini. Itu kita isi dengan duration from millisecond. Itu 1 detik aja. Nah, ini saya copy yang for loop-nya, kemudian taruh di luar spawn thread. Di sini 10 ganti dengan 5, lalu spawn thread di sini ganti dengan main thread. Oke? Nah, jadinya seperti ini. Di sini contoh yang kita buat cukup sederhana kan, di mana kita mau mencetak beberapa teks dari main thread dan teks lain dari thread baru yang kita buat di atasnya sini. Oke, perlu diingat kalau ketika main thread dari program Rust itu selesai, semua spawn threads akan di shutdown, terlepas dari apakah thread itu selesai atau belum gitu. Penggunaan fungsi thread sleep di sini itu memaksa thread untuk menghentikan eksekusinya dalam waktu singkat dan memungkinkan thread yang berbeda untuk dijalankan. Oke, thread mungkin akan bergiliran ya, tapi nggak ada jaminan gitu sih. Jadi ya tergantung gimana sistem operasi kita melakukan schedule thread-nya. Baik, mungkin langsung aja kita running. Nah, kalau saya running, di sini kita lihat dalam proses ini main thread muncul lebih dulu, ya kan? Meskipun print line kita tuliskan di spawn thread itu ada di bagian atasnya kan. Ini kan main thread, ini spawn thread. Kita tuliskan di atasnya ini. Oke, dan juga meskipun kita buat spawn thread, kalau teman-teman lihat di sini hasilnya, meskipun kita buat spawn thread itu looping dari 1 hingga 10, oke, 1 hingga 10 gitu,
Yang muncul itu hanyalah sampai 4 aja di sini. Jadi dia itu muncul hanya sampai 4 sebelum main thread di shutdown begitu. Karena kan main threadnya ini 1 sampai 5 nih. Tapi ini kan 1 sampai 4 nih. Kemungkinan itu kalau saya running ulang itu berkali-kali itu biasanya dia muncul sampai 5. Nah, ini kan muncul sampai 5 nih. Iya kan? Jadi kemungkinannya itu hanya 1 sampai 4 atau sampai 5 lah gitu. Karena kan si main thread-nya ini hanya 1 sampai 5. Jadi dia itu nggak mungkin melewati si main thread-nya ini begitu. Lalu contoh yang sekarang ini spawn thread-nya jadinya kan terhenti tuh karena main thread-nya sudah berakhir lebih dulu gitu. Tapi karena tidak ada jaminan urutan mana thread-nya dijalankan begitu. Bahkan juga kita nggak bisa menjamin kalau spawn thread akan dijalankan seperti itu. Kita bisa kok ngatasi masalah spawn thread ini nggak jalan atau berakhir sebelum waktunya dengan cara nyimpen return value dari thread spawn ini ke dalam variabel gitu. Jadi kita akan masukkan ini ke dalam variabel ya. Tapi perlu diingat juga tipe return si thread spawn ini itu adalah join handle ya. Nah, join handle ini itu adalah on value yang ketika kita panggil method .join ke value-nya, maka dia akan nunggu thread-nya selesai. Oke, jadi kita langsung aja deh. Kita buat sini let misal handle begini. Kemudian di bagian bawah sini kita akan panggil method join untuk si join handle. Yang ini berarti variable handle. Berarti handle.join di sini kita kasih unwrap begini. Oke? Nah, terus kalau kita jalankan, nah ini muncul nih hasilnya, loopingnya. Muncul hasil loopingnya. Jadinya dengan begini, main thread itu jadi nunggu tuh, karena kita pakein handle.join ini dan nggak bakal shutdown sampai spawn thread-nya ini itu selesai seperti itu. Terus, misalnya kalau ini saya pindah si handle join ini di bagian atas ini, jadi posisinya itu sebelum for loop si main thread ya. Ini saya save, terus saya running lagi. Ini perhatikan hasilnya kan seperti ini. Main thread, spawn thread, main thread, spawn thread, sampai selesai main thread, kemudian baru masih jalan lagi si spawn thread-nya hingga selesai begitu. Kalau saya jalankan lagi di sini, nah ini muncul hasilnya. Yang terjadi adalah main thread, main thread akan menunggu hingga spawn thread selesai, barulah dia jalan tuh. Jadinya nggak nyelip-nyelip kayak tadi. Kalau di sini kan kelihatan nih, si spawn thread akan jalan lebih dulu hingga selesai, begitu, barulah si main thread-nya dijalankan, seperti itu. Kemudian, mungkin nanti teman-teman akan sering menggunakan keyword move ya, dengan closure, begitu, untuk diberikan ke spawn thread, karena closure akan ngambil ownership value yang digunakannya, jadi mentransfer ownership value tersebut dari satu thread ke thread lainnya. Di contoh kita yang ini itu closure yang kita berikan ke thread spawn ini itu nggak ada argumen kan, atau nggak butuh argumen lah begitu. Kita tidak menggunakan data apapun dari main thread di spawn thread kan gitu. Nah, untuk menggunakan data dari main thread di spawn thread, closure si spawn thread harus ngambil nilai yang dibutuhkannya gitu. Sekarang kita akan coba buat vektor deh di main thread ya. Itu di sini mungkin saya tutup aja bagian pertama ini. Kemudian yang atas ini itu dibuka yang threadnya, atau mungkin ini di copy aja. Nah, ini bagian kedua. Di sini fn main begini. Ini kasih space sekali. Ya, di sini kita buat let v, kita buat vektor di main thread dan menggunakannya di spawn thread, begitu maksudnya. Kita buat di sini vektor 1 2 3. Kemudian let handle sini thread spawn. Jangan lupa titik koma. Lalu jadinya begini. Nah, kemudian print line. Di sini simple aja print line-nya. Here is a vector. Ini. Kemudian di sini adalah v. Oke, dan di bawah sini handle.join.unwrap. Begini. Oke. Di sini jadinya kan closure ngambil si variable v itu yang ada di main thread ya kan. Jadinya dia kan
jadi bagian dari environment si closure dong. Karena thread spawn menjalankan closure ini di thread baru, kita harusnya bisa ngakses V di dalam thread baru itu kan. Tapi sayangnya ini tuh error. Nah ini kalau saya save, nah ini tuh error begitu. Kalau coba saya running di sini. Nah, di sini ada muncul juga suggestion yang diberikan oleh compiler begitu. Juga terkait errornya juga kenapa gitu kan di sini. Kalau di sini kan muncul nih hint yang diberikan ke kita harus kita pakein gimana gitu. Jadi di sini Rust tuh error yang terjadi di sini karena Rust itu menyimpulkan sendiri cara ngambil si V, dan karena print line hanya butuh reference ke V, ke variable V maksudnya, Closure nyoba ngeborrow tuh si variable V. Tapi ada masalah. Rust nggak bisa nentukan berapa lama spawn thread akan berjalan, sehingga nggak tahu apakah reference ke variable V akan selalu valid. Begitu. Skenario-nya itu kira-kira menjadi seperti ini. Ini ditambahkan drop di sini, gitu, kira-kira skenario-nya. Kalau Rust itu mengizinkan kode seperti ini tuh dijalankan, ada kemungkinan kalau spawn thread akan seketika diletakkan di background tanpa jalan sama sekali gitu. Spawn thread memiliki reference ke variable P di dalamnya, tapi main thread langsung menghapus CV karena di sini kan kita menggunakan fungsi drop tuh. Kemudian ketika spawn thread mulai dijalankan, variable P udah nggak valid lagi tuh, jadinya reference ke sana juga nggak valid seperti itu. Dan untuk mengatasi error ini, kita bisa gunakan saran dari compiler tadi. Tadi itu cargo run pakai apa itu? Oh ini ya, pakai move ya. Jadi dengan menambahkan keyword move sebelum closure, kita memaksa closure untuk ngambil ownership value yang digunakannya daripada mengizinkan Rust untuk menyimpulkan sendiri kalau dia harus ngeborrow value tersebut. Jadinya kita itu di sini tambahkan adalah move seperti ini. Oke? Ini saya save. Nah, errornya sudah hilang. Jadi dengan kita menambahkan move ke closure, kita jadinya memindahkan variabel V ke dalam environment closure-nya, dan kita nggak bisa lagi tuh manggil drop di main thread yang ini. Oke? Kalau kita tetap pakai drop ini tuh tentu akan error dong. Nah, di sini. Ya kan? Karena sudah move gitu. Jadinya dengan ngasih tahu Rust untuk memindahkan ownership si variable V ke spawn thread, kita memberi jaminan keras kalau main thread nggak akan pakai si variable V lagi seperti itu. Ini juga kalau saya running ini, nah ini jalan normal sih, karena dia karena memang sudah dia dapat ownership-nya begitu. Jadi ini bentuk seperti ini mungkin teman-teman akan cukup sering ketemu juga ya di internet, atau bahkan teman-teman nanti bisa pakai juga begitu. Oke, inilah sedikit pengantar terkait dengan Thread API yang ada di Rust. Selanjutnya kita akan coba lihat bagian lain yang bisa kita lakukan dengan thread di bahasa pemrograman Rust ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya.